Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Mas Gaku, dan kali ini kita akan lanjutkan di part hukum Newton pada UTBK 10 tahun terakhir ya. Kita sudah nyampe ke part keberapa ini? Ketiga ya. Ketiga, kita akan coba tunjukkan dua soal yang sejenis penerapan hukum Newton pada gerak lingkar. Ini soal pertama dan ini soal kedua. Nanti pastinya mirip-mirip saja, simak saja konsepnya bagaimana, dan nanti kita akan ketemukan rumus yang sejenis. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama, silahkan di pause dulu kalau mau coba dikerjakan ya. Nah, oke, ini seringkali muncul dan konsep ini bisa divariasi macam-macam, jadi sangat dimungkinkan nanti muncul tapi soalnya nggak sama, tapi konsepnya tetap dipakai. Oke ya, kita mulai sekarang. Sebuah batu dengan massa M diikatkan pada ujung tali panjangnya L. Oke, panjangnya L ini ujung talinya ya. Oke, dan kemudian diputar dengan laju omega. Batu untuk lingkaran pada horizontal, sudutnya theta terhadap vertikal. Oke. Nah, intinya seperti ini gambarnya, dan kita diminta untuk menentukan laju sudut batu adalah besar apa. Berarti apa? Omega laju sudutnya. Nah, bagaimana kita mikirnya? Mikirnya begini. Di sini pasti ada resultan gaya. Nah, resultan gaya yang pertama kita coba dulu, ada gaya natural yang terjadi karena terpengaruh gravitasi, namanya gaya berat W ya, M dikali G gitu ya. Nah, kemudian di tali sini pasti dia punya tegangan tali T. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menguraikan ini ke sumbu X dan Y. Nah, ini sumbu Y-nya, yang ini sumbu X-nya. Oke, siap. Nah, berarti di sini kalau kita tarik ke sini, maka di sini ada T, Y, dan kita tarik ke sini, pasti di sini muncul yang namanya TX. Oke, ada dua ini ya. Nah, kemudian kita melihat, karena kita yang ditanyakan adalah gerak melingkar omega, maka kita lihat gerak melingkar itu terjadi di sumbu apa? Iya, di sumbu X ya. Berarti di sumbu X itu akan terjadi gerakan melingkar. Makanya nanti di sumbu X ada yang namanya sigma Fx yang sama dengan gaya sentripetal apa? M dikali A sentripetal. A sentripetal itu bisa bernilai apa? V kuadrat per R, dan karena V itu sama dengan omega dikali R, maka A sentripetal itu bisa dirubah jadi V nya kuadrat jadi omega kuadrat dikali R. Nah, itu ya. Maka kita bisa tuliskan di sini sigma Fx nya yang terjadi adalah apa? TX ya. TX sama dengan M dikali ini. Nah, omega kuadrat dikali R. Nah, muncul di sini omega kuadrat. Nanti kita bisa cari. Nah, masalah yang terjadi adalah kita belum tahu TX. TX itu kita mau cari dulu lewat mana? Pengetahuan di sumbu Y-nya. Di sumbu Y ini terjadi kesetimbangan. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti TY itu sama dengan W atau M dikali G. Oke, siap. Yuk kita geser. TY nya itu kan T sin apa cos. Kalau di sini sudutnya theta di sini, maka akan posisinya di sini kan di sini thetanya. Oke, berarti TY itu dia masuk kaki sudut atau cos. Tidak selalu X dan Y. X itu cos dan Y itu sin, tapi dia dari posisi sudutnya juga, sama dengan M dikali G. Oke, yang masih bingung penguraian vektor nanti cek aja di playlist saya, vektor itu ada. Oke, lanjut, kita pengen masukkan aja ke sini sekarang. TX, kalau TX nya T sin T ke Y nya tadi cos, berarti TX nya di sini pasti di depan sudut ini kan. Oke, berarti dia pakai sin T sin theta. Nah, sama dengan apa? M omega kuadrat dikali R. Nah, T nya ini berarti kan apa? W per cos. Nah, kita ganti T nya ini dengan apa? W atau MG, langsung aja ya, kita tulis MG per cos theta dikali sin theta sama dengan M omega kuadrat dikali R. Nah, M nya kita bisa sederhanakan. Nah, kita masalahnya pengen nerjemahkan sin sama cosnya itu berapa. Ini bisa tangan juga, tapi kita lihat potensi jawabannya di sini. Dia mengandung cos-cos, berarti tidak dimodifikasi ke tangan ini. Oke, kita langsung saja lihat segitiga dari ini. Nah, ini kan theta, di sini ada L, di sini ada R. Maka yang mungkin di sini adalah kita menentukan nilai sinus, karena ini depannya, di sini adalah samping sudutnya. Berarti sinus theta itu sama dengan apa? R per L. Nah, kita ganti aja ini dengan R per L. Bisa nggak? Oke, yuk kita G. Ini tetap di sini adalah R per L per cos theta sama dengan omega kuadrat dikali
R. Nah sekarang kita dapatan ini bisa dicoret sama ini, tinggal G per L cos theta sama dengan omega kuadrat. Nah berarti omega kuadratnya adalah akar G per L cos theta. Ada nggak? G per L, sini salah, L cos theta ini ya yang C. Sip, betul. Oke, begitu. Nah paham ya, nanti kita akan lihat lagi bagaimana soal-soal penguraian gaya di part berikutnya, masih ada juga banyak. Nah kita geser dulu ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua, coba di pause dulu kalau mau coba dikerjakan, silahkan. Kalau mau jawab aja di komentar jawabannya berapa ya. Oke. Nah ini mirip dengan yang pertama tadi, kita juga bisa menentukan bagaimana gaya-gaya yang terjadi pada benda ini dulu kan gitu ya. Sebuah benda pada permukaan dalam sebuah mangkok licin, berarti bendanya yang ini ya, bendanya yang ini, hitam ini. Kecepatan sudutnya konstan omega terhadap sumbu ini ya, lihat gambar, pokoknya mirip gambar ini aja lah gitu ya, ini. Kemudian diketahui jari-jari mangkoknya ini, oke, jari-jari mangkok berarti yang ini ya. Oke, tangannya ini kecepatan sudut minimal agar tidak jatuh, oke, agar tidak jatuh. Nah kalau benda ini tidak jatuh berarti kan dia akan bergerak melingkar, ya, bergerak melingkar begini kan. Nah di sini kan dia punya jari-jari, digerakkan melingkarnya bukan jari-jari yang ini jari-jari R ya, gerak melingkarnya ya. Oke. Nah kemudian kita punya ini, misalkan pusatnya lingkaran ke sini. Nah, pusatnya lingkaran kita tarik ke sini, ini kan R besar ya kan. Kalau bola berarti kan jarak ke permukaan bola ke pusat bola itu sama dengan R semua. Nah kita gambar aja gaya yang terjadi sama kayak tadi. Di sini ada W berat, oke. Kemudian di sini pasti ada gaya apa, normal. Kemudian kita uraikan saja ke sumbu yang sejajar dan tegak lurus sama bidangnya ini. Bidangnya kan miring itu. Nah, berarti di sini ada N, enggak kelihatan ya. Berarti di sini ada N ini ya, yang ke atas ini. Di sini berarti ada NY. Oke. Kalau yang ke sini berarti ada NX. Oke, kalau saya gambar lebih jelas di sini. Oke, berarti di sini itu bidangnya adalah ini. Set begini ya. Kemudian di sini ada N tadi, di sini ada NY, kemudian di sini ada NX, di sini ada apa? Oke, ada W. Oke, sudutnya ini theta di sini berarti sama dengan theta yang ada di sini ya. Berarti tetanya saya di sini. Oke, ini posisi sudut saja bisa teman-teman tentukan lewat pengetahuan tentang geometri. Oke. Nah kemudian kita sama, agar bendanya tidak jatuh ke atas dan ke bawah, berarti kan sigma F Y nya sama dengan 0. Artinya apa? NY itu sama dengan W ya, NY itu sama dengan N. Kalau tetanya di sini berarti dia adalah posisinya sebagai cos theta. Oke, berarti N nya itu sama dengan W per cos theta. Nah kayak maka tadi, ini NX inilah yang dia menyebabkan benda itu bergerak melingkar. Maka sigma Fx itu adalah M dikali percepatan sentripetal. Nilainya apa? Tadi yang di soal pertama kan kita sudah tentukan omega kuadrat dikali R. Bukan R besar ya, R kecil ini adalah jari-jarinya yang ini tadi. Jari-jari putarannya, bukan jari-jari bolanya. Nah kemudian nanti akan identik apa? Panjang tali yang di soal pertama itu identik dengan jari-jari bola ini. Ya nanti kita lihat hasil rumus akhirnya ya. Oke. Berarti sigma F nya adalah ada apa? NX sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R kan gitu ya. NX nya adalah N dikali sin theta. Oke, sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Oke. N nya itu tadi adalah W cos, berarti W per cos theta dikali sin theta sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Nah sekarang kita tentukan, karena kita nggak tahu R nya ini bagaimana, kita pakai pinjam tadi ini ya, pinjam data ini tadi ya. Kita punya data ke sini, set ini adalah tadi kan bolanya begini ya. Kalau kita gambar, oke, dia begini ya, di posisinya di sini ini adalah R, berarti di sini R besar, dan tadi di sini ada apa ini, theta kan gitu ya, theta kayak ini ya, sama kan, theta.
Maka kalau kita menentukan apa namanya, kalau di depan sudut ini berarti R, kita ambil aja pakai sin theta. Bisa sin theta nanti sama dengan R per R besar. Berarti dari sini kita dapatkan atau bisa substitusikan nilai sin theta besar R per R besar. Nah, ini kita bisa ganti dengan R per R besar, W per cos theta dikali R per R besar, sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Oke. Nah, R-nya ternyata kita bisa mencoret ini ya. Oke. Kemudian W-nya ini kan M kali G, kita coret tinggal G saja sama ini. Set ya. Berarti tinggal apa? G per O R cos theta sama dengan omega kuadrat. Nah, tadi kan sama dengan yang di soal pertama. Tadi apa? Ini jadi R-nya adalah apa? Kalau di soal pertama tadi L panjang tali, sama kan? Nah, sekarang tinggal kita masukin saja besarnya berapa. Oke, omega kuadrat berarti G-nya 10 per R-nya adalah 0,6, itu kita jadikan pecahan saja. Coba bisa kayak 3 per 5 ya. Oke. Cos theta kalau dia punya tangen tetanya 3 per 4, maka sin tetanya, sin itu kan 3 per 5 dan cosnya adalah 4 per 5. Oke, berarti ini cos theta adalah 4 per 5. Nah, kita punya ini sekarang omega kuadrat sama dengan ini dikali ini 25 kan naik ya, jadi 25 dikali 10 per 3 kali 4 12. Nah, berarti omega itu sama dengan akar dari itu per 12. Nah, ya apa ini? Akar yang di sini pilihannya semuanya mengandung 10 di luar. Kalau kita faktorkan ini 10 di luar kan nggak bisa. Berarti harus kita ini 25 ini biar jadi 10 dikali 4 ya. Berarti saya kalikan 4 per 4. Coba kita modifikasi saja. Ini berarti 4 ini 100 dikali ini ya. 100 di akar. Ya, tentu saja lah biar bingung. 100 dikali 10 per ini kali ini jadi 48. Oke. Nah, bisa keluar ini sekarang 10 akar 10 per 48. Ada nggak ini? 10 akar 10 per 48. Oh, ini yang B. C, begitu teman-teman. Mantap kan? Jadi dua model soal ini ternyata mirip sekali. Tinggal yang satunya berbicara panjang tali dan yang satunya berbicara tentang jari-jari bulat. Tetapi prinsipnya sama. Oke, mau dihafalkan rumusnya silahkan boleh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita masih banyak sekali punya soal-soal yang bisa kita bahas. Tetap semangat saja belajar, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap hormat, patuh sama orang tua, karena itu kunci sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.